Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Munawar. Saya dari kelas 5D, jurusan Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang pengamatan lingkungan dan analisis di lingkungan eksternal. Lingkungan adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya untuk memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dana, yang kedua ada sarana dan prasarana, yang ketiga itu ada waktu dan tenaga. Nah, tujuan analisis lingkungan untuk menyediakan kemampuan menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan. Yang kedua ada untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungannya dan memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan. Terus yang ketiga untuk mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan dan memberi prioritas terhadap masalah serta mengembangkan suatu rencana. Nah, peran analisis lingkungan. Yang pertama ada peran berorientasi kebijakan. Itu untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas, kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Terus yang kedua ada peran perencanaan strategi yang terintegrasi. Itu untuk memperbaiki kinerja dengan membuat manajemen tingkat atas menyadari segala isu terjadi untuk memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Yang ketiga ada peran berorientasi fungsional. Itu untuk memperbaiki kinerja dengan menyediakan informasi dan lingkungan yang untuk memberikan perhatian kepada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. B itu analisis lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berasal dari luar organisasi, misalnya pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Nah, dibutuhkannya untuk merinci analisis kesempatan dan ancaman. Itu untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisisnya itu digunakan. Terus kita masuk ke diagnosis analisis lingkungan eksternal. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan umum. Itu ada faktornya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan hukum, faktor teknologi, faktor pemerintah, dan faktor demografi. Yang kedua ada lingkungan industri. Itu lebih menentukan aturan pesaing dibandingkan dengan analisis lingkungan umum, karena lingkungan umum itu sifatnya lebih relatif. Terus ada analisis dan diagnosis lingkungan eksternal. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal untuk mengumpulkan informasi verbal dan tertulis dari berbagai sumber. Terus ada merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi. Terus melakukan perkiraan secara formal. Yang kedua ada proses diagnosis lingkungan eksternal. Itu untuk memberikan penilaian yang signifikan terhadap berbagai kesempatan dan ancaman selama proses analisis. Untuk diperlukannya pemahaman berbagai faktor penentu hasil diagnosis lingkungan atau karakter individu, pengaruh pekerjaan, dinamika kelompok, dan faktor lingkungan fisik. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari berbagai sumber. Nah, sumber datanya itu ada informasi verbal yaitu penggunaan media elektronik, karyawan, pelanggan, perantara, pesaing, konsultan, dan juru bicara pemerintah yang ditunjuk. Yang kedua ada informasi tertulis yaitu surat kabar, jurnal, dan beberapa publikasi yang tersedia. Nah, yang kedua ada merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi. Itu diarahkannya ada dua kelompok. Kelompok pertama itu ada sistem pendukung keputusan. Itu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan di kondisi yang unik dan data tidak terstruktur. Nah, yang kelompok dua itu di sistem informasi strategik. Itu untuk membantu manajemen puncak dalam mendapatkan dan menggunakan informasi yang diperlukan bagi kepentingan organisasi. Yang ketiga ada melakukan perkiraan secara formal. Itu untuk meramal kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. Terus ada lebih banyak dilakukan oleh konsultan untuk membuat prospek. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.